Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali tholabul ilmi, duduk bareng sejenak untuk menggali sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita di pertemuan ke-29 tentang adab hubungan intim. Hadis yang kita kaji 1024 sampai 1025. Yang pertama ini tentang fikih keluarga, fikih hubungan intim. Jawazu ityani zaujah ala ay sifatin idza kana fil qubul. Ini judul bab yang dibuat oleh Syekh Abdullah Fauzan. Bolehnya menggauli istri dengan cara apapun selama itu di kemaluan. Kita lihat dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, kanatil yahudu taqul idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kanal waladu ahwal. Kanal awaladu ahwal. Fanazalat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, orang-orang Yahudi dulu itu menyatakan jika ada seorang laki-laki menyetubui istrinya dari arah belakang, fi kubuliha, yaitu di kemaluannya, kanal waladu ahwal, maka anak yang lahir nantinya itu akan ahwal. Jadi di bagian, kan ada mata itu ada yang putih, ada yang hitam ya. Jadi mata itu akan terlihat putih, wasawadihi, atau terlihat itu hitam. Jadi mata itu akan putih semua atau hitam itu semuanya. Itu namanya ahwal. Nah, dalam bahasa kita ini saya belum bisa dekati dengan terjemahan yang baik ya. Terus dikatakan setelah itu turunlah firman Allah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian harsul lakum, itu jadi ladang untuk kalian, yaitu di kemaluannya. Fa'tu harsakum, maka datangilah ladang kalian, anna syi'tum, ya, semau kalian. Ya, datangilah istri kalian itu dengan cara apapun semau kalian. Al-Baqarah ayat 223. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li muslimin. Dan lafaznya itu adalah milik Muslim. Satu hadis lagi. Ini bacaan ketika hubungan intim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana." Apabila seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah dia membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan juga jauhkanlah syaitan dari keturunan kami. Ma razaqtana, yaitu keturunan kami. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abadan. Jika ditakdirkan hasil hubungan tadi itu menghasilkan walad, menghasilkan keturunan fi dzalika, dalam hubungan intim tadi, maka setan tidak akan memudaratkannya abadan, selamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, satu tadi adab yang pertama yang diajarkan itu adalah tentang masalah caranya, cara hubungan intim. Kemudian yang kedua ini tentang bacaannya. Jadi dua adab yang kita bahas malam hari ini adalah tentang cara dan tentang adab. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah Fauzan, hadis ini jadi dalil bolehnya menggauli istri dengan cara apapun. Selama itu di kemaluan, bukan di dubur. Terserah di situ dari arah muqbilah wa mudbirah. Dari arah depan ataupun dari arah belakang. Karena dalam ayat tadi telah didukung Al-Baqarah ayat 223, anna syi'tum, dari mana saja yang kalian itu mau. Yang dimaksudkan sini anna syi'tum, kata Syekh Abdullah Fauzan adalah fa'tuhunna fil qubul ala ayyi halatin syi'tum. Tetap gauli istri kalian di kemaluan dengan cara apapun. Makna yang tidak tepat adalah min ai makanin syi'tum, di tempat mana saja. Ini tidak tepat karena nanti bisa maknanya itu kubul, bisa maknanya itu dubur. Nah, ini tidak tepat. Namun maknanya adalah ya, datangi istri kalian ya di kemaluannya dengan cara apapun. Karena kalau pengertiannya tadi min ai makanin syi'tum, di tempat mana saja, berarti di dubur juga dibolehkan. Padahal kita sudah tahu ada dalil larangan, ada dalil yang mengharamkan menyetubuhi istri itu pada dubur. Kemudian hadis ini juga jadi dalil batilnya akidah Yahudi dan keyakinan mereka tadi kalau seorang itu menggauli istrinya dari arah belakang, walaupun itu di kemaluan, maka nanti istrinya itu akan ahwal. Mungkin kita artikan matanya itu juling gitu. Jadi kalau di sini, jadi di bagian mata itu akan terlihat putih atau terlihat itu hitam. Nah, akibat jeleknya kayak gitu. Dan ini menunjukkan rusaknya akidah Yahudi, keyakinan orang Yahudi. Mereka bangun sesuatu, ya, itu dengan mitos-mitos. Dan hadis itu tunjukkan kalau boleh menggauli istri dengan cara apapun, selama itu di kemaluan. Dan dengan cara seperti ini, cara apapun ini tidak akan mempengaruhi bagaimana keadaan anak. Apakah nanti matanya itu seperti ini, seperti itu, tidak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita simpulkan dari hadis ini, cara apapun dibolehkan selama itu di kemaluan. Yang tidak boleh adalah kalau diartikan ayat tadi Al-Baqarah 223 dengan kita itu katakan ya, gawilah di tempat manapun. Nah, ini yang tidak tepat karena nanti bisa dipahami boleh menggauli istri itu pada dubur. Padahal sudah ada hadis yang telah lewat yang menunjukkan larangan kita menggauli istri pada duburnya. Hadis yang berikutnya lagi ini tentang adab kedua. Kalau tadi tentang cara ya, sekarang tentang doa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia katakan tentang bacaan saat hubungan intim. Lau anna ahadakum, jika salah seorang di antara kalian, berarti suami. Berarti bacaan ini sejatinya dibaca oleh suami. Ketika menggauli istrinya, ya dia katakan. Ya, suami mengucapkan apa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana.
Ya Allah, jannibna. Jannib ini fi'il madhi. Fi'il amr. Bukan fi'il madhi ya, fi'il amr. Kata perintah. Ya Allah, jauhkanlah. Jadi mintanya pada Allah, ya Allah jauhkanlah. Jannibna, ini maf'ul bi pertama. Asyaitona maf'ul bi kedua. Maka diartikan, ya Allah jauhkanlah, engkau jauhkanlah. Ya, hendaklah engkau itu menjauhkan. Nah, dari kami. Menjauhkan kami. Ya, maf'ul bi pertama. Asyaitona maf'ul bi kedua. Setan. Menjauhkan kami ya dari setan. Nah, gitu bahasa bebasnya. Wajanibi syaitana, dan jauhkanlah setan, ma razaqtana, dari rizki yang engkau berikan kepada kami. Rizki yang dimaksud di sini kata Syekh Abdullah Fauzan adalah ada situ yang dimaksudkan rizkinya adalah jima, berarti jauhkanlah setan dalam hubungan intim ini. Juga yang dimaksud adalah al-walad, anak. Karena anak itu bagian dari rizki. Maka doanya maksudnya adalah, ya Allah jauhkanlah setan dari anak kami. Berarti ada dua makna ya. Ya Allah jauhkanlah setan dari hubungan intim ini. Ya Allah jauhkanlah setan dari anak kami. Yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan intim tadi. Doanya luar biasa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Nah itu satu ya. Kemudian doa yang kedua. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Jauhkanlah setan dari hubungan intim ini. Atau jauhkanlah setan itu dari anak yang nanti dihasilkan. Maka Nabi SAW katakan selanjutnya. Fa innahu iyuqaddar. Karena sesungguhnya iyuqaddar, jika ditakdirkan bainahuma, di antara keduanya tadi, walad, dari hasil hubungan keduanya tadi ada keturunan, fi dzalika, di dalam itu, lam yadurrahu syaitan, maka setan tidak akan mengganggunya abadan, selamanya. Yang dimaksudkan dengan lam yadurrahu, ya, lam yadurrahu asyaitanu, setan tidak akan memudaratkannya. Dorra yadurru, itu kalau kemasukan lam jadi majzum, jadi yadurra. Jadi setan tidak akan memudaratkannya. Maksudnya sini kata Syekh Abdullah Fauzan, setan la yadurrahu fi dinihi wala badanihi. Itu tidak akan memudaratkan agamanya, begitu juga jasadnya. Tidak akan memudaratkan badannya dan juga jasadnya. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis ini. Nah, hadis ini jadi dalil dianjurkannya membaca tasmiyah bismillah dan juga doa. Seperti yang disebutkan tadi, bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ketika akan jima, hubungan intim. Kata Syekh Abdullah Fauzan, harusnya seorang itu semangat membaca bacaan tadi dan ini jadi kebiasaan dia. Dan ini mengamalkan taujih, arahan Nabi SAW supaya anak itu terjaga, terlindungi dari gangguan setan. Karena tentu saja doa ini pasti punya berkah. Dan juga manfaatnya adalah dengan bacaan tadi, ini menunjukkan seorang itu i'tisam, berpegang teguh, bisikrillahi ta'ala,
dengan zikir pada Allah. Dan dia orang yang terus meminta pada Allah supaya terlindungi dari gangguan setan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kan dalam hadis sebutkan kalau bacaan ini dibaca lam yadurrahu, ya, lam yadurrahu syaitanu abadan, setan tidak akan memudaratkannya selamanya. Maka hadis ini sifatnya umum, bahaya apapun dia akan selamat, baik bahaya yang menimpa agamanya maupun jasadnya maupun badannya. Namun Al-Qadhi Iyad itu menyebutkan, dia tidak artikan umum seperti itu. Karena kalau dia lihat dalam hadis yang lainnya, bahwasanya setiap manusia itu akan diganggu setan, fi batnihi, di perutnya, sampai dia nanti dilahirkan, kecuali yang dikecualikan saja. Jadi tetap akan diganggu. Nah, dan sebagian ulama itu katakan, disebutkan doror, mudorot di sini, yaitu mudarat pada badan dia akan selamat atau pada akalnya dia akan selamat, namun tidak pada mudarat pada agamanya. Ini pilihan dari pendapat Ibnu Daqiq Al-Aid. Walaupun tadi kita katakan yang tadi disebutkan mudarat yang dimaksudkan mudarat yang umum. Karena kalau kita katakan dia tidak akan mendapat mudarat dalam agama, berarti anak ini selamat dari berbagai macam ketergelinciran dalam agama, alias kita katakan dia itu maksum, padahal kenyataannya tidak. Ada yang tetap membaca doa tersebut, namun anaknya tidak keadaannya seperti itu. Tidak bisa kita katakan maksum. Ada juga maknanya, tidak akan dimudaratkan selamanya, itu maksudnya. Ada perkataan yang lain, bahwasanya setan itu tidak akan menguasai dengan membuat orang ini keluar dari Islam, keluar dari fitrahnya, enggak akan. Juga ada yang mengatakan bahwasanya syariat itu menjadikan pada segala sesuatu itu sebab. Nah, coba zoomnya melemah. Syariat, pembuat syariat itu menjadikan pada segala sesuatu itu ada sebabnya. Jadi kalau ada sebab terhalang dari mawani penghalang, maka apa yang dikatakan tadi, dia akan tidak mendapatkan mudarat, nah itu akan terwujud. Padahal tidak semuanya itu bisa mewujudkan ini. Bisa jadi dia itu tidak mendidik anaknya, ya anaknya tetap juga dapat mudarat dalam hal agama. Juga ada yang bisa jadi ada penghalang-penghalang sehingga anaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Anaknya nakal, anaknya ini, padahal bacaan tadi dia rutinkan ketika dia hubungan intim. Kemudian hadis ini juga jadi dalil bahwasanya setan itu senantiasa bersama dengan manusia dalam keadaan apapun. Dia mengikuti amal manusia supaya mendapatkan kesempatan untuk menyesatkannya semampunya. Dan setan itu bisa mengalir lewat pembuluh darah manusia. Dan juga setan itu bisa nongkrong di dalam hidung bagian dalam, idza nama, jika manusia itu tidur, maka setan nongkrong di dalam hidungnya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Setan juga bisa merasuk dalam hatinya ketika dia itu bangun dari tidurnya, atau ketika dia itu was-was, setan itu hadir. Jika dia itu mengingat Allah, setan itu akan khonasa, akan pergi. Jadi setan selalu punya kesempatan untuk mengganggu manusia. Ya, kuncinya itu adalah dengan kita itu mempertahankan zikir supaya setan itu tidak mengganggu kita. Dan kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Azanallahul karim minhu. Kita minta perlindungan kepada Allah Al-Karim yang maha mulia dari godaan syaitan. Kesimpulannya, bacaan ini diamalkan oleh suami ketika melakukan hubungan intim. Dia itu membaca bismillah dulu. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Maka dia akan selamat dari berbagai macam mudarat. Ya. Itu tadi ada berbagai macam pendapat, namun ada para ulama katakan, iya dia selamat dari berbagai macam mudarat kecuali mudarat dalam hal agama. Artinya tidak bisa disebut dia itu orang yang maksum nantinya. Dia disebut orang yang maksum kelak.
Baik, itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Semoga adab ini yang diajarkan tentang hubungan intim itu bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, demikian. Selanjutnya ada waktu setengah jam untuk bertanya. Monggo dari Zoom terlebih dahulu, silakan. Nah, Ustaz, Anda persilakan kepada peserta yang sudah raise hand. Tafadhol kepada Ummu Fadl. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, apakah terputus atau terdengar? Ya, terdengar ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, terdengar. Halo? Iya, terdengar. Saya dengar. Halo, saya dengar suaranya sudah jelas, monggo. Oh, baik, Ustaz. Afwan. Anda mau bertanya Ustaz? Afwan. Iya. Iya. Kapankah doa itu sebaiknya dibaca Ustaz? Karena Anda pernah baca atau pernah dengar sebaiknya tidak tepat sebelum, tidak sesaat sebelum gitu. Jadi sebaiknya kayak agak jeda waktu agak lama sebelum akhirnya melakukan hubung. Apakah benar seperti itu Ustaz? Terus bagaimana jika kita lupa gitu untuk membaca doa itu? Apakah ada cara lain? Atau kalau bagaimana? Lupa bisa baca di tengah-tengah. Biasa kalau itu Ustaz. Kalau lupa bisa baca di boleh, tengah-tengah, namun kalau tadi yang dimaksud misalnya dia lupa, baca di tengah-tengah, tetapi posisi cara bacanya tadi disebutkan sebelum, nggak terlalu jauh juga, nggak, iya sebelum saja. Okay. Iya. Baru diingat di tengah-tengah nggak masalah, nggak ada pengganti kayak kita lupa baca doa makan gitu nanti. Iya. Enggak, itu doa makan beda lagi, nggak ada. Pertanyaan kedua Ustaz, boleh Afwan? Iya, silakan. Bagaimana dengan anak-anak yang dulu kita karena belum paham ya Ustaz tentang doa ini, belum paham tentang bahwa harus baca doa ini gitu. Jadi udah kandung anaknya udah 3 gitu kan, baru tahu gitu Ustaz. Bagaimana dengan anak-anak yang sebelumnya yang belum tidak dibacakan doa itu Ustaz, ya Allah. Caranya adalah sekarang didiknya yang harus ditekankan. Makanya tadi kan, walaupun doa ini dibaca pun, ada satu pendapat yang katakan setan tetap bisa ganggu agamanya gitu. Tidak menjamin juga gitu. Karena tadi disebut apa yang disebut dalam bacaan ini tidak akan mendapatkan mudorot, tetap kan ada sebab yang dia jalankan, ada penghalang-penghalang juga tidak bisa dihindari gitu. Kalau sebab saya tidak dilakukan, bagaimana anak mau jadi soleh? Ya, bagaimana anak mau jadi soleh, anak mau jadi baik, kan nggak mungkin. Dia baca doa itu tapi keseharian dia nggak pernah ngurus anaknya, nggak didik agama yang baik, nggak ngajarkan adab-adab, iya kan? Nah, berarti anak-anak yang belum dulu mungkin nggak tahu, baru malam ini tahu, ya sudah sekarang punya kewajiban untuk didik anak-anak ini dengan baik. Kewajibannya di situ. Insya Allah. Baik Ustadz, nggak perlu kayak bertobat atau sholat tobat. Tidak. Ya? Ini dianjurkan saja. Baik. Salah satu ikhtiar gitu ya Ustadz. Iya. Jazakallahu khair Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silakan. Nah, selanjutnya kepada Saudari Nur Handayani. Ya, monggo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Begini Ustaz, nah sebenarnya ini nggak pantas ya. Jadi saya punya sahabat gitu kan ya, dan beberapa sahabat saya mengeluhkan soal suaminya yang sejak punya anak gitu jarang menggauli gitu Ustaz. Nah, jadi gimana ya, karena saya juga sebagai saya perempuan juga saya nggak ngerti psikologinya laki-laki gitu ya Ustadz ya. Yeah. Sementara
gimana ya? Ya namanya istilahnya perempuan kan juga istilahnya pengen apa ya disayang gitu, terus Ya. merasa berharga mungkin gitu. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan eh, perempuan ya Ustadz ya jika suaminya eh, apa ya menjadi Jadi malas gitu. Mm-mm. Karena yang curhat sama saya ada beberapa, jadi saya lihat sepertinya eh, bukan hanya masalah satu atau dua perempuannya gimana gitu, tapi memang kayaknya banyak laki-laki yang sepertinya udah nggak tertarik lagi sama istrinya setelah punya anak gitu Ustaz. mungkin istrinya tambah gemuk atau gimana Bu, mungkin ya. Tapi banyak juga yang gemuk tapi ini Ustadz istilahnya lancar. Saya kurang paham ya Ustadz ya, Ah. soalnya bukan rumah tangga saya. Cuma gimana Itu ya, anak-anaknya umur berapa? Anak-anaknya umur berapa? masih kecil-kecil Ustadz. Ya itu Ada mungkin yang jadi faktor suami nggak mau bikin repot istri karena kasihan sama istrinya sendiri gitu. oh kok saya mikirnya gini ya Ustadz ya. Istilahnya saya perempuan gitu ya Ustadz ya. Saya Ya. tuh istilahnya kalau saya yang repot kan mestinya perempuan yang males gini ya Ustaz. Tapi kok pada rumah tangga lain kok Iya, laki-laki yang faktornya macam-macam sih. Bisa jadi karena si suami lihat istrinya repot banget nih ya, ngapain ganggu-ganggu dia, nanti saya takut istri yang masalah, atau mungkin faktornya dari istri sendiri gitu. Kan jadi gini Ustaz, umpama misalnya istri minta gitu ya Ustaz ya, istilahnya terus suaminya kurang berkenan gitu, terus kemudian terjadi konflik gitu. Justru itu konfliknya itu biasanya gara-gara itu. Konflik berawal tuh gara-gara itu gitu. Bisa jadi si suami yang minta istri nggak mau, atau si istri yang minta suami nggak mau, akhirnya konflik. Beda kalau hal ini dipenuhi, masalah hubungan biologisnya itu dipenuhi. Jadi gimana sebaiknya ya? Kan saya Coba nggak istrinya bisa. bisa, makanya tadi saya bilang ada dua faktor ya. Ada dari faktor suami, karena punya rasa kekhawatiran juga, ganggu istrinya, repotkan istrinya gitu, apalagi lagi ngurus anak, satu. Sehingga memang dia sudah ada rasa malas kayak gitu. Bisa jadi yang kedua dari faktor istrinya sendiri gitu. Kan keadaan istri ketika ngurus anak seperti itu kan repot untuk dandan cantik seperti sebelumnya gitu ya. Kemudian mungkin keadaannya apa adanya gitu. Kan beda-beda keadaan ibu-ibu itu kalau lagi ngurus anak. Jadi berarti kurang tertarik lagi gitu ya Iya, Ustaz bisa ya? jadi Bu. Sebenarnya kalau suami sadar sih, suami bisa belikan sesuatu gitu untuk istrinya. Apa kayak baju kayak ada tampilan sedikit gitu. Misalnya dasternya dia jangan pakai yang sobek-sobek lagi gitu misalnya. Simple sebenarnya. Tapi suami itu nggak ngeh itu, nggak ngeh itu apa ya, nggak punya rasa, nggak punya feeling. Iya Ustaz, Iya. soalnya sedih gitu. Anaknya sudah dua, pakai dasternya yang sudah dari anak pertama dulu, ya akhirnya suami juga nggak tertarik. Sebenarnya salah suami sendiri gitu. Harusnya ada kebebasan untuk dia beri ini gitu loh. Atau misalnya ya kalau simpelnya ya mungkin suruh istrinya nanti beli sendiri, saya terserah sih, yang penting ngomong aja gitu. Ya sudah, kalau kayak gitu enak, si istri enjoy aja untuk belanja. Ya itu kurang diperhatikan juga oleh para suami. Dari sisi Jadi penampilan. Kan penampilan harusnya yang penuhi suaminya gitu, bukan istrinya yang untuk inisiatif sendiri kan. Kalau enggak istrinya yang cari, tapi suami punya kesadaran juga kasih gitu, kasih tambahan uang untuk itu kalau punya kelebihan rezeki. Gini Ustaz, sebenarnya kan kalau suami itu kan harus memenuhi nafkah lahir dan batin gitu ya Ustaz Iya, itu ya. makanya faktornya macam-macam, Bu. Jadi kan gini Ustadz, jadi kan salah satunya tuh ada yang ketika konflik itu menyatakan bahwasanya suaminya tidak mencukupi nafkah jadinya gitu. Nah kan kalau misalnya konflik seperti itu, kemudian
salah satu teman saya sampai balik ke rumah orang tua istilahnya gimana gitu ya Ustaz ya. Saya juga mikirnya gini, kok cuma karena itu. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda ya Ustaz ya. Iya. Kalau saya mikirnya loh kok cuma karena itu gitu kan. Bisa jadi Bu, jangan bilang cuma karena itu. Itu aja buktinya bilang ada masalah. Ya memang karena itu, bukan cuma karena itu. Ya memang karena itu. Dia bilang cuma Bu. Itu urgent banget itu, makanya diatur dalam agama Islam juga. Kalau enggak Islam nggak usah ngatur-ngatur kayak gini. Sudah dibiarin aja gitu. Ini masa Nabi SAW sebut kayak tadi? Masa Nabi SAW sampai ngatur? Kan berarti memang suatu kebutuhan. Enggak, maksudnya saya Ustadz gimana ya supaya saya tuh meredakan. Nah, jadi kalau ibu di posisi kayak gini, jadi orang yang jadi pendamai gitu. Jangan panas-panasin istrinya, jangan panas-panasin suaminya gitu. Ya. Enggak sih Ustadz. Jadi tujuannya itu damaikan. Kamu banyak-banyak lihat keadaan juga, suami mungkin kayak gini gitu. Jadi dua-duanya dibela, jangan milih salah satu. Nanti ibu ada kecenderungan gitu masalah, malah buat rumah tangga orang jadi bertengkar gitu. Saya maunya damai gitu. Iya damai ya sudah, kasih saran yang tujuannya dua-duanya memperbaiki diri gitu. Kayak seperti saya kasih saran tadi, untuk suami apa, untuk istri itu apa gitu. Iya, gitu ya Ustaz ya. Iya. Saya usahakan untuk ngomong baik-baik. Jadi pokoknya jadi pendamai. Kalau dalam masalah rumah tangga ada yang minta saran, pokoknya jadi pendamai. Jangan sampai putuskan sudah cerai aja. Jangan. Saya setiap kali ada kajian kayak begini, ini kan sudah mengarah ke masalah keluarga semua ini. Sebelumnya kan jomblo-jomblo. Ini sudah masuk masalah keluarga. Ini mulai saya ngatur cara bicara, artinya harus saya tekankan, ini caranya kayak gini. Intinya jangan sampai ada konflik terus gitu. Untuk selesaikan. Nah, sama juga ibu-ibu kalau ditanya kayak gitu, tujuannya menyelesaikan, jangan memihak salah satu gitu. Iya Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, nah itu mudah-mudahan itu sudah mewakili ibu-ibu yang lainnya. Ini memang kajian malam ini banyak yang nanya seperti itu. Baik, saya baca dulu lewat YouTube, nanti saya balik lagi ke Zoom sebentar. Kalau di YouTube ini kayaknya jomblo-jomblo ini. Ya. Taib. Masya Allah, status masih single terus gali ilmu sedalam mungkin buat bekal nanti. Iya, ini bekal, jadi kuasain dari sekarang. Jangan ketika nikah baru tahu masalah-masalah tadi gitu ya. Ustadz, baca doanya itu kedua pihak, suami saja atau istri saya? Tadi sudah saya sebut ya. Ini Bu Suryani yang tanya. Tadi kalau tekstual hadis ya. Coba perhatikan tekstual hadisnya tadi kan. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian idza aroda, jika dia ingin ayatiya ahlau, dia menggauli istrinya. Berarti siapa? Lagi bicarakan konteksnya ini pada suami. Ya, berarti sini suami yang aktif di sini, suami yang baca bacaan tadi. Kalau mau tanya WA silakan lewat WA di 0812 281 85131. Nanti yang radio bisa kirim ke saya, ada WA yang masuk monggo. Terus Ustadz, apakah berhubungan harus di ruangan tertutup, apa boleh di ruangan terbuka asal tidak dapat dilihat manusia, misal di halaman belakang rumah? Ini jangan, gak usah aneh-aneh saja gitu loh. Cari yang aman. Baik. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz izin bertanya. Ya. Saya akhwat sedang bertaruh dengan seorang ikhwan Taib. yang sudah kenal manhaj juga. Cuman insya Allah itu di pekan depan rencananya untuk khitbah. Iya. Dari pihak orang tua sih sudah yakin juga dengan ikhwannya, melihat agama dan akhlaknya juga baik. Cuman yang jadi was-was itu mungkin dari diri saya gitu Ustadz. Jadi kayak apa ya, takut saya kan baru kenal sunnah, baru kenal sunnah itu belum lama juga kan. Terus dengan sebelumnya latar belakang saya yang belum kenal sunnah tuh benar-benar
kayak bisa dibilang tidak baik lah Ustadz. Terus yang harus dilakukan tuh apa ya Ustadz? Apakah memang harus dibicarakan dengan ikhwannya atau sebaiknya tidak usah? Gitu. Ini sudah tahap ta'aruf, sudah nazar juga? Iya, sudah. Terus tinggal lamaran, Proses khitbah proses khitbah. depan-depan. Yang Iya. ditanyakan apa? Kenapa? Yang pertanyaan yang urgennya apa tadi? Iya, jadi kayak anak tuh kayak was-was gitu Ustadz, kayak keinget sama masa lalu anak yang sebelum kenal sunnah gitu kan, maksudnya kayak nggak baik begitulah Ustadz. Mungkin kayak misalkan kenal dengan dunia malam dan sebagainya seperti itu Ustadz. Kan clear catch kan bisa. Kenapa? Clear catch. Di delete semua yang dulu-dulu apa nggak bisa? Sudah Ustadz, cuman kayak was-was aja gitu. Kenapa ya Ustadz? Takut aja gitu kayak. Iya, sekarang sudah perbaiki diri saja, itu cuma was-was saja gitu, nggak usah dipedulikan dulu was-was seperti ini. Terus jadikan Gitu ya, diri Ustadz. jadi lebih baik. Iya. Terus satu lagi Ustadz boleh? Iya, iya. Kalau misalkan dari orang tua kan sebenarnya inginnya untuk tanggal pernikahan karena bapak kan orang Jogja juga ya, karena kadang suka melihat tanggal tuh dari primbon gitu Ustaz. Tapi kalau misalkan ditentang tuh nggak bisa karena bapak tuh orangnya keras ya. Ya sudah, Terus jalani gimana, Ustaz? jalani aja lah, biarin bapak urusannya sendiri gitu. Sebenarnya kita nggak setuju, tapi Iya, ya sebenarnya kita nggak setuju, tapi gimana lagi, orang tua yang nggak bisa kayak gitu dan kita nggak bisa dakwahi dulu, yang penting mengingkari aja dulu gitu. Udah biarin orang tua ngurus seperti itu. oke. Berarti mengingkari dalam hati dulu. Iya, ingkari dalam hati dulu. Semua hari itu baik, terserah bapak mau menggunakan Iya, primbon yang atau penting tidak penting gitu kamu ya. nikah aja dulu deh gitu. Gak usah mikir-mikir sulit-sulit kayak gitu ya. Ya udah. Makasih ya Ustaz, jazakallahu khair. Baik, mudah-mudahan Allah beri taufik dan kemudahan untuk pernikahannya. Amin Allahumma. Baik. Baik, dari YouTube lagi, ini ada yang nanya, bagaimana jika hendak menyembelih lupa mengucapkan bismillah kemudian baru ingat pada saat setelahnya? Kalau pakai kaul jumhur tidak sah, namun kalau ulama Syafi'iyah masih sah. Ustadz, dalam berhubungan intim perlu berselimut atau tidak? Tidak diatur. Ikhwan dan akhwat kalau yang mau bertanya lewat Zoom langsung mengikuti karena langsung disampaikan ke admin kajian ini. Baik. Ustadz, kalau tidur boleh tidak pakai baju yang terbuka atau seksi? Kalau ini untuk suami dianjurkan. Kemudian, atau langsung bertanya, terus ya telepon dulu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya silakan. Ya, ini Ustaz mau bertanya, kalau dari nazar terus menuju akad jaraknya 2 bulan itu terlalu jauh tidak ya Ustaz? Nazar sampai apa? Akad. Ya masih dekat lah. Berarti tidak apa ya Ustaz kalau jaraknya sekitar 2 bulan? Ya nggak masalah, yang penting bisa nahan-nahan aja lah yang jomblo ini. Oh, iya. Ya, Dan komunikasi tetap harus melalui perantara ya Ustaz? Tetap Tidak melalui boleh. perantara, jangan langsung 2 bulan, itu masa riskan karena ada saja godaan-godaan dari setan untuk goda, ayo ketemuan, ayo jalan bareng, ayo chat dia saja gitu. Tetap ada godaan gitu, pasti. Tapi Ustaz misalnya kalau sebenarnya alasan orang tua agar bisa berhutang dulu nanti bawa uang dia agak banyak gitu, itu Berutang karena apa ini? maksudnya kan misalnya jaraknya jauh gitu Ustaz, jadi butuh naik pesawat kayak gitu, nah itu kan butuh biaya yang banyak, jadi pengen ya bisa bawa uangnya juga lebih gitu. Iya, karena tidak bisa maksudnya jika orang tua berkata seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan dilapangkan rezekinya deh, cari rezeki yang halal pokoknya. Oke, khair Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Baik, saya bacakan lagi masih lewat YouTube. Asalnya lebih bersolek dan atau membawa suasana seperti saat pertama berumah tangga. Iya, ini teorinya gitu. Namun prakteknya nanti agak beda-beda ya. Ustaz, dalam berhubungan suami langsung to the point, tapi saya sebagai istri butuh permulaan. Kadang saya menolak tapi tetap memberi penjelasan, tapi suami malah marah dan bilang saya berdosa. Apa benar saya berdosa?
Nah, beritahu kepada suami baik-baik. Mudah-mudahan suami bisa memahami. Kalau istri atau suami minta masing-masing pihak harus menurutinya, soalnya tujuan nikah salah satunya adalah biologis. Betul. Nanti akan dibahas pertemuan besok malam insya Allah. Selain kitab Bulughul Maram dikaji malam ini, buku atau kitab apa lagi yang diperlukan tentang kajian fikih rumah tangga? Ini sebagian ya, kalau Bulughul Maram ini sebagian aja. Dari sisi sistematika kurang sistematik, tapi langsung membahas pada to the point pada hadis. Kalau mau ya mudah-mudahan kalau saya selesai fikih nikah ini saya beralih kepada kitab khusus untuk masalah nikah. Ada di dalam fikih Sunnah lin Nisa karya Syekh Abu Malik. Saya biasanya kaji itu. Ada juga kalau yang lainnya saya agak advance, namun yang sederhana kitab ini dulu. Ada juga dari tinjauan fikih bisa dibahas fikih Syafi'i ada, tapi kalau yang bahas lebih-lebih detail salah satu yang bagus itu adalah fikih Sunnah lin Nisa karya Syekh Abu Malik. Sudah ada terjemahannya, bisa dicari. Ustadz, apakah perlu berwudu sebelum berhubungan atau cukup berdoa saja? Tidak disyaratkan apapun gitu. Tidak, tanpa berwudu pun tidak masalah. Namun konsekuensi dari hubungan intim adalah mandi wajib. Ketika proses penyembelihan kurban pas mau merebahkan sapi, kakinya depan lengannya terpelituk. Ya, tidak tahu patah atau tidak. Ya, masalahnya belum patah gitu. Kata dosen saya, kitab Subulus Salam, kitab yang bagus untuk bekal nikah. Apa benar Ustaz? Subulus Salam itu syarah dari Bulughul Maram. Kalau ini saya pakai Minha al-Alam. Kalau Subulus Salam banyak sebut riwayat, banyak pendapat-pendapat. Kalau di sini kebanyakan to the point pada pendapat dan penguatan pendapat yang ada. Dari sisi beliau ini punya keunggulan, kalau Syekh Abdullah Fauzan di kitab aslinya ini dia punya keunggulan, sisi hadis beliau unggul, kemudian sisi fikihnya juga beliau unggul. Jadi dua sisi. Sebagian ulama itu sisi hadisnya dia unggul, sisi fikihnya belum. Atau sisi fikihnya unggul, sisi hadisnya belum. Namun kalau Syekh Abdullah Fauzan ini, semua ulama pada mengakui, atau para ustadz, para kiai yang baca buku beliau pada mengakui dari dua keunggulan ini untuk beliau. Ustadz, bolehkah menggunakan obat stamina? Boleh saja. Namun lihat keadaan diri gitu. Ya. Ana rencananya akan menikah namun calon masih dalam koas 5 bulan dan beda kota, Jakarta Bandung. Lebih baik menunggu koas atau menikah dan LDR. Keluarga masing-masing sudah setuju. Kalau memang tidak bisa menikah segera, berarti hubungannya putus dulu, tidak boleh disambung dulu. Nanti kalau mau menikah baru kemudian lanjut lagi. Tapi kalau mau menikah dan tidak ada halangan apa-apa, silakan untuk menikah walaupun LDR-an. Apakah malam pertama itu langsung harus action dan bagaimana biar nggak canggung? Ya, banyak-banyak apa ya? Tadi sebelum hubungan intim di malam pertama itu ada sholat itu sebenarnya. Ada tuntunan sholat, bisa baca nanti di website rumahisa.com ya. Saya itu ada tulisan malam pertama kalau nggak salah. Coba cek ya. Coba nanti dibaca di artikel doa hubungan intim saat malam pertama. Ya, itu ada adab-adabnya juga di situ. Dicari di rumahisa.com ya. Doa hubungan intim saat malam pertama. Ya, baik. Ustadz, apa hukum azal? Nanti azal ada pembahasan, nanti akan saya singgung di kitab ini. Nanti lihat jadwal malam ini kan sudah saya share di media sosial, nanti bisa diikuti. Ada tentang azal itu membatasi keturunan nanti judulnya. Hukum batasi keturunan atau ikut KB. Baik, satu lagi baru saya nanti telepon dari Zoom ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, Bu Guru Ustaz. Nggih, monggo. Ustaz, kalau seandainya ini saya sebagai perempuan itu minta sama suami, kalau seandainya berhubungan intim itu ada harinya, seandainya hari apa, karena kan kita sama-sama capek bekerja gitu Ustaz. Iya. Itu boleh nggak saya sebagai seorang istri gitu mengatur? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan bagi istri yang meminta, nggak masalah. Oh. Kalau mau diatur pun berarti nanti kalau diatur waktu berarti harus punya harus jalankan konsekuensi ini pada hari itu mempersiapkan diri gitu. Oke. Begitu. Iya. Nggak masalah, bukan masalah Bu. Iya. Kemudian Ustaz, pertanyaan kedua. Ustaz, zakat uang itu
suami saya punya tabungan, saya punya tabungan, itu digabungkan atau zakatnya masing-masing, Ustaz? Boten, dipisah. Oh, masing-masing. Suami nanti hitung sendiri, terus ibu hitung sendiri. Oh ya. Terus Ustadz, saya pernah dengar ceramah Ustadz itu janganlah duduk di rumah-rumah yang ada fotonya. Itu maksudnya gimana, Ustadz? Insya Allah dibahas besok pagi. Oh, besok pagi lagi ada. Iya, kan besok sudah masuk pembahasan hukum foto, patung, boneka. Besok akan dibahas insya Allah. Oke. Ustadz, mau satu lagi boleh nggak ya, Pak? Iya. Ya? Nih, Ustadz gini, ini masalah pekerjaan. Ustadz, kemarin kepala sekolah saya itu kan menyuruh suatu hal yang tidak saya inginkan lagi. Kemudian akhirnya sama beliau saya ditanyain, oh berarti ibu nggak bisa jadi wakil kepala sekolah lagi ya tahun depan. Saya jawab iya, karena kan saya nggak mau melakukan sesuai keinginan beliau. Kemudian beliau itu ngajak debat saya Ustadz tentang agama. Sampai-sampai nanya ke saya, ibu ini belajar apa sih, ilmunya kok kayak gitu, kok kaku. Itu gimana Ustadz? Saya sebagai anak buah apakah harus saya layani atau saya sah. Ini ya? Nggak usah layani. Sampai membahas ke bid'ah segala, jadi memandangnya saya itu ikut aliran yang keras itu. Makanya nggak usah dilayani, Bu. Capek nanti. Nggak usah layani. Ibu jalani punya ibu yang ibu yakini. Kalau dia ini komentar terima-terima aja gitu, tapi nggak usah debat. Oh, iya. Jadi soalnya beliau kan mau ibu harus ngajukan dong suratnya apa kayak gitu, kok bisa sampai sekaku itu gitu istilahnya. Ya sudah biarin aja Ustaz. Kalau kita sampaikan pun nanti dia nggak terima, Bu, makanya diam aja. Oh, oke. Ya sudah Ustaz, makasih. Baik, saya balik ke Zoom dulu. Ini tadi YouTube sudah, dari Zoom nanti habis saya baca di WA, monggo. Nah, Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Yeah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sama. Yeah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sunnahnya sholat 2 rakaat sebelum berhubungan itu memang ada anjurannya atau hadisnya? Kalau memang dianjurkan, kalau lupa bagaimana? Dan doa tadi dibaca setelah sholat atau hanya saat berhubungan? Itu tentang malam pertama saja ya. Itu malam pertama. Kalau malam-malam berikutnya nggak perlu. Itu repot banget kalau setiap malam itu kayak gitu. Sebentar, saya tunjukkan ini hadisnya. Ini dari hadisnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman." Jika salah seorang di antara kalian itu menikahi seorang wanita atau dia membeli budak, ya falyakhudh binasiyatiha. Lantas dia pegang bagian ubun-ubunnya. Wal yusammallah azza wa jalla, dia ucapkan bismillah. Wal yad'u lahu bil barakah, dia doakan keberkahan. Wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekannya yang tabiat yang ia bawa. Juga kalau tadi yang kita sebut itu, ini tentang doa hubungan intim. Nah, ada lagi berkat di malam pertama itu dari Abu Wa'il. Ini 2 rakaat bareng istri ini hadisnya ini ya. Seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, aku menikah dengan seorang gadis. Aku khawatir dia membenciku. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguhnya cinta berasal dari Allah, sedangkan kebencian berasal dari setan. Untuk membenci apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Jika istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakangmu. Berarti berjamaah kan? Lalu ucapkan Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya Allahumma rzuqni minhum warzuqhum minni Allahumma ma' bainana ma jama'ta ila khairin wa farik bainana idza farraqta ila khairin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkahilah mereka dengan sebab aku. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku lantaran mereka, dan berikanlah rizki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah antara kami berdua dalam kebaikan, dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Kalau dilihat dari tekstualnya, ini membicarakan pada malam pertama saja, bukan setiap malam. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi?
Baik, Ustadz, masih pertanyaan Ya, silakan. Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, Ana ingin bertanya. Ya. Ana pernah baca di beberapa artikel bahwa ada hari-hari baik untuk berhubungan. Apakah benar? Jika benar, lebih baik di hari apa saja, Ustadz? Jazakallah khairan. Walau alam, kadang diyakini itu malam Jumat untuk hubungan intim. Saya sebutkan hadis doifnya sebagai berikut. Malam Jumat ini ya. Manik tasalla yaumal jum'ati wa ghusla wa bakkara wa btakarra wa dana wastama wa ansata. Ini yang hadis sahihnya. Kalau yang hadis dhaifnya berikut ini. Ini ada yang katakan itu saya tidak sebutkan di rumahisa.com tapi di pembahasan lainnya. Siapa yang menggauli istrinya pada malam Jumat maka dia seperti membebaskan seorang budak kalau tidak salah itu. Namun hadisnya dhaif atau hadisnya itu lemah. Sehingga pendapat yang paling kuat tentang waktu hubungan intim yang terbaik tidak dibatasi. Waktunya itu bebas. Ya. Mau dilakukan malam Jumat juga boleh, namun di hari-hari lainnya juga tidaklah masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Nah, Ustaz, selanjutnya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim Rumaiso dan para kaum muslimin senantiasa Allah beri perlindungan. Ya. Izin bertanya Ustadz, saat ini Ana sedang ta'aruf dengan Ikhwan. Ya. Saat ini masih belum nazar qadarullah. Ikhwan tersebut memberi kabar kalau beliau sedang terkena COVID-19. Ana jadi bingung Ustadz, apakah tetap akan melanjutkan ta'aruf dan nazar atau tidak melanjutkan ta'aruf? Apa Ana pantas menolak untuk tidak lanjut karena beliau terkena COVID? Apa yang Ana lakukan itu baik Ustaz? Jazakumullah. Doakan dia dan tunggu nanti sampai sembuh insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan segera. Jadi tunggu dulu, beri waktu. Ya, waktu inkubasinya kan sekitar 2 minggu. Nanti tunggu sampai 2 minggu tersebut. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi? Nah, masih lewat chat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sudah nazar dan proses menuju khitbah, apa boleh kalau bersama-sama mengurus persiapan pernikahan? Dalam hal ini saling berkomunikasi secara langsung. Apakah tidak mengapa seperti itu atau harus tetap menggunakan perantara? Kalau ada jalan lewat perantara, lebih bagus lewat perantara. Tidak langsung. Baik, ada lagi silakan. Lewat yang raise hand boleh Ustaz? Ya silakan. Tafadholi kepada Ukhti Dini Nila. Ukhti Dini Nila. Nah, kepada Ukhti Putri Ummul Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya izin bertanya. Saya ini usia umur 22 tahun. Saat ini saya belum ta'aruf gitu. Nah, saya memiliki banyak sekali teman yang sudah menikah. Nah, di antaranya menasihati saya bilangnya gini kalau mau nikah harus belajar tentang baby blues dulu gitu, atau bagaimana cara berhubungan intim bagaimana gitu. Apa tadi? Bagaimana? Cara berhubungan intim tuh bagaimana, terus bagaimana jika punya anak, dan bagaimana cara mendidik anak tuh seperti apa. Jadi seolah-olah jadi saya takut gitu Ustaz, padahal saya juga pengen gitu. Terus ya semuanya makanya pakai belajar, biar kekhawatiran ini ada karena belum belajar. Sebenarnya saya sudah belajar Ustaz, cuman ada beberapa yang nasihatin saya supaya saya tuh belajarnya tuh harus yang full-fullan gitu Ustaz, jadi jangan yang setengah-setengah gitu. Padahal saya juga belajar, dan dia termasuk orang yang belum dikaruniakan anak gitu. Dia tergantung yang menunda gitu, termasuk yang menunda, karena katanya menurut dia menunda saja daripada salah mendidik anak gitu Ustaz.
Ya sebenarnya kalau masalah mendidik itu sambil jalan ya. Rata-rata ibu-ibu yang nikah itu, rata-rata muslimah yang menikah itu belum paham untuk masalah mendidik anak dulu. Mereka baru pengalaman nanti ketika mereka sudah hamil ya, sampai nanti melahirkan. Nah, itu baru mereka persiapan. Bahkan mungkin baru belajar ketika sudah punya anak pertama dulu, nanti baru anak kedua baru mereka sudah pengalaman itu. Rata-rata seperti itu. Sebenarnya jiwa keibuan itu munculnya setelah punya anak atau sebelum punya anak, Ustaz? Biasanya nanti pas hamil itu baru jiwa keibuannya muncul. Tanya deh sama ibu-ibu deh yang lain. Apa ketika punya anak pertama itu sudah jadi pakar gitu? Enggak. Dia ketika nyusui anaknya pertama sekali saja itu enggak bisa. Gitu. Iya. Soalnya saya kan termasuk orang yang mungkin bisa dibilang gampang terpengaruh, Ustaz, gitu. Oh, orang bilang ini, jadi saya sendiri gitu, Ustaz. Terus kemudian saya juga di rumah termasuk yang dimanjakan oleh orang tua saya, jadi saya takut gitu. Ya itu makanya banyak belajar, gak usah rasa khawatir kayak gitu deh. Atau cari-cari pengalaman dari yang sudah nikah. Jangan tanya yang jomblo-jomblo, tanya yang sudah nikah. Oh, jadi bismillah aja, Ustaz. Bismillah saja. Terlalu banyak galau di situ. Cukup ya? Ya. Baik. Ustaz. Terakhir dari Zoom silakan. Nah, Ustaz, Anda bacakan lagi pertanyaan lewat chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai istri, jika tidak mendengar suami berdoa, bagaimana solusinya Ustaz? Oh, ini berdoa apa ini? Oh, berdoa hubungan intim yang kita bahas ya. Istri yang ingatkan, Mas sudah berdoa belum? Nah itu harusnya istri yang ingatkan. Istri yang baik kan seperti itu. Tidak ada lagi? Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Apakah posisi dalam melakukan jima itu mempengaruhi psikologi anak nantinya? Nah tadi pertanyaan ini sudah terjawab dengan hadis yang kita bahas tuh. Kan orang Yahudi meyakini nanti berpengaruh pada fisik anak lah. Yaitu pada matanya. Nah itu kan dibantah oleh Nabi SAW itu. Dan oleh ayat Al-Baqarah 223 tadi. Sudah terbantah. Maka kalau bilang pada psikologi anak, wallahu a'lam nggak tepat. Kalau kita belajar dari hadis tadi. Baik, satu lagi. Nah, masih ada yang raise hand, Ustaz? Iya. Tafadhol kepada saudara Fadli Saputra. Iya. Kepada saudara Fadli Saputra, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau ya ini artinya kalau kita kan membuka bank konvensional ya karena tuntunan perusahaan, tapi kita tidak mengambil dari ribanya gimana Ustaz? Cara mempresentasikan ini. Bunganya dikeluarin saja. Biasanya ada kodenya Ustaz di buku tabungan Ustaz. Ada, itu yang dikeluarin. Itu setiap kita ada saldo masuk atau gimana Ustaz? Ada penambahan? Kalau saya biasanya rapel di akhir tahun sekalian dengan zakat gitu. Kapan saya bayar zakat, kemudian keluarkan itu. Kita salurkan kemana Ustaz? Salurkan untuk kepentingan sosial, bisa kasih fakir miskin, orang yang membutuhkan bisa. Yang kedua Ustaz. Iya. Untuk ini Ustaz, kalau kita ngikutin semuanya saya biasanya di lingkungan Ustaz. Apa? Ada pengajian, biasanya di lingkungan. Ada pengajian umum lah. Seorang ustadz ini yang terkenalnya itu dakwah sunnahnya sudah dikenal oleh lingkungan, tapi dia itu malah dia sedang membahas firqah sesat, tetapi dia itu malah mengundang di dalam pengajiannya itu dia mengundang seorang tokoh firqah sesat internasional gitu. Bagaimana kita terhadap ustadz tersebut bagi ikhwan yang pada ngaji?
Antum hadir nggak? Ya insya Allah setiap pekan beliau ngaji hadir Ustaz. Tapi ini beliau mengadakan acara itu yaitu mengadakan seperti bersolawat gitu Ustaz. Seperti itu. Padahal beliau itu di tokoh masyarakat Lingga itu sebagai pendakwah dakwah sunnah gitu Ustaz. Padahal kita sudah tabayun Ustaz. Bagaimana sikap kita? Ya pas acara itu nggak usah datang nggak apa-apa. Kalau anak insya Allah tidak Ustaz. Anak tidak dilibatkan untuk jadi panitia. Tapi ini Ustaz, yang menjadi fitnah itu bagi kita ikhwan terhadap guru kita yang biasa mendapatkan sunnah ini akhirnya terfitnah Ustaz. Gimana Ustaz sikap kita? Hormati dia, tetapi yang kesalahan ini bisa di apa istilahnya ya? Kalau ini ya nggak setuju gitu, nyatakan nggak setuju, saya nggak masalah, kan nggak mesti ikuti pendapat dia semuanya. Iya Ustaz. Berarti kita sebagai yang biasa ikut kajian beliau harus, kalau beliau bertindak salah berarti harus berlepas dia. Iya, tapi kalau dia punya ilmu yang lainnya tetap diambil. Ya Ustaz. Baik, cukup ya. Baik, saya baca dulu lewat WA terakhir ini. Jika ada ikhwan sedang ta'aruf dan sudah diberikan nomor orang tua si akhwat, masih satu pulau namun berbeda kota. Satu pulau tapi berbeda kota. Kondisi ikhwan sudah siap dan sudah merasa harus segera menikah. Qadarullah orang tua ikhwan ini sedang sakit dan harus benar-benar diperhatikan. Selain itu kondisi ekonomi si ikhwan ini sedang menurun juga Ustadz. Di samping untuk keperluan menikah, dia juga harus memenuhi keperluan orang tuanya. Bagaimana ya solusinya Ustadz? Saya sabar sampai kondisinya ini kalau mau menunggu ya. Kalau mau menunggu untuk itu. Apakah hukum menunda kehamilan karena masih kuliah? Boleh saja, tapi nanti pertemuan khusus ya kami ada ini pembahasannya. Hukum voice call atau video call seks dengan suami istri baiknya tidak dilakukan karena rawan, apalagi zaman seperti ini data bisa bocor gitu ya, lebih riskan. Afwan, apakah ada batasan selain dua larangan yang disebutkan? Misal maaf, melakukan oral sex. Oral sex saya tidak setuju. Bisa baca di rumeso.com ya. Anda sedang ta'aruf dengan seorang laki-laki tapi tidak ada perantara untuk ta'aruf. Apakah Rumeso bisa bantu anak untuk proses ta'aruf? Bisa, tetapi saya pastikan dulu ya, nanti saya tanyakan dulu. Karena masalahnya sekarang lagi ngurus yang data yang sudah ada saja pada repot ibu-ibu itu. Karena sudah 2 grup, apalagi mau tambah lagi yang baru ini. Saya sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan, tapi sudah 2 bulan ini tidak ada kepastian lanjut atau tidak. Dan qadarullah ini ada ikhwan lain yang mengajak. Coba beritahu saja sama ikhwan yang tadi, ditanyakan dulu kepastiannya dia mau lanjut atau tidak. Kalau tidak mau lanjut, sudah beralih kepada ikhwan yang lain. Ana dari Jakarta bertanya, bagaimana bila kita lupa membaca doa saat akan berhubungan intim, apakah berdosa? Tidak. Apakah posisi berhubungan intim berpengaruh pada jenis kelamin anak nanti? Kalau dari jenis kelaminnya tidak ya. Tapi ada yang tahu secara khusus untuk bisa mendapatkan jenis kelamin tertentu, tapi semuanya tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho dengan takdir. Terakhir. Dan istri apa ini? Ya. Ustaz, apakah boleh baca doa malam pertama melihat teks ataukah harus dihafalkan? Melihat teks tidak masalah. Terus YouTube lagi. Apalagi zaman sekarang mau nikah cukup banyak tuntutan. Kadang saya heran apa ini dampak kemajuan zaman ya. Gengsi sangat diutamakan. Ini tergantung keluarga ya. Kenapa dengan gengsinya sendiri-sendiri itu tergantung keluarga. Baik, kita cukupkan. Sekarang sudah jam 9.10. Insya Allah kita ubah jam. Karena saya biasanya agak lambat untuk sholat isya. Ya, jadi tetap jam 8. Kita on time insya Allah sampai jam 9 atau jam 9 lewat. Sesuai dengan keadaan dan penanya yang bertanya ya. Besok pagi temanya bagus sekali. Yaitu tentang hukum gambar. Seputar boneka, patung, foto. Ya, ini sering ditanyakan nih. Dan ini nanti kita akan bahas terkait dengan jual belinya dan terkait dengan harta haramnya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, stay terus di channel Rumeso TV dan juga yang menyiarkan yang lainnya kami ucapkan terima kasih kepada Zoom Kobar, juga kepada rekan-rekan di RTVC, ya bisa ikuti terus. Dan setiap kali kajian kayak begini nanti insya Allah ada kuis-kuis untuk sekadar evaluasi dan mengulang gitu. Dan terima kasih atas turut serta semuanya. Maka
silahkan berlangganan dengan channel ini dan mudah-mudahan bisa raih manfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe dan mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.